안녕하세요. 형태론 수업 10주차 운영입니다. 자, 조사와 어미. Baik, pada pertemuan ke-10 pekan ini kita akan membahas tentang dosa dan juga omi, yaitu partikel dan akhiran. Dosa adalah partikel, omi akhiran gitu kan. Jadi partikel dan akhiran dalam bahasa Korea itu seperti apa, jenisnya bagaimana, itu akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. 자, 시작합시다. Baik. Ya, jadi bagian yang pertama tentang dosa atau partikel, nanti kita akan membahas tentang karakteristik partikel itu seperti apa saja gitu kan. Jadi partikel itu seperti apa sih, cirinya bagaimana gitu kan. Jadi dosa의 특징, 이 무엇일지 이야기해보려고 합니다. Nah, lalu yang kedua adalah tentang gabungan partikel. Jadi partikel itu kan ada banyak jenisnya. Di dalam bahasa Korea mungkin ada sekitar 100 lebih jenis partikel gitu kan. Dan partikel-partikel tersebut itu bisa digunakan secara bersamaan atau digabungkan gitu kan. Nah, gabungan partikel itu seperti apa nanti akan kita bahas. Nah, lalu yang paling penting yang akan dibahas dalam perkuliahan kali ini adalah tentang jenis partikel. Jadi partikel atau dosa itu jumlahnya tadi kan ada banyak ya. Tapi itu kita bagi menjadi partikel case. Case di sini lebih ke penanda. Jadi seperti penanda subjek, objek, penanda tempat gitu kan. Jadi tidak memiliki makna khusus hanya untuk menandai. Lalu ada partikel penghubung. Jadi ini lebih ke dan. Jadi partikel dan ini dia tidak banyak jumlahnya. Jadi untuk partikel penghubung itu dia tidak banyak jumlahnya. Sedangkan untuk case tadi lebih ke penanda ya. Penanda seperti penanda subjek, objek, dan sebagainya. Sedangkan partikel bantu atau bojosa ini adalah partikel-partikel yang selain dua ini. Jadi dia kategori yang lain gitu kan. Selain partikel case ini lalu partikel penghubung. Nah, yang pertama ini adalah tentang partikel. Lalu bagian yang kedua yang akan kita bahas adalah akhiran atau omi. Omi gitu kan. Jadi omi itu jenisnya seperti apa gitu, ada apa saja gitu kan. Nah, jadi nanti kita akan bahas karakteristiknya itu seperti apa. Karakteristik omi gitu kan. Lalu ketika digabung-gabungkan dalam penggunaannya itu bagaimana penggabungannya. Dan yang paling penting itu juga adalah jenis-jenisnya apa saja gitu kan. Jadi untuk omi atau akhiran itu dibagi menjadi dua. Yang pertama sonomal omi atau akhiran prefinal. Jadi akhiran itu kan sebenarnya di akhir ya. Tapi untuk sonomal omi itu adalah akhiran yang sebelum terakhir gitu kan atau akhiran prefinal. Lalu ada akhiran kata atau omal omi. Omal omi itu akhiran kata. Biasanya untuk akhiran prefinal itu di penulisannya, jadi kalau kita belajar tata bahasa, jadi ditandai dengan dua strip. Jadi misalkan bentuk hormat itu kan she. Maka penulisannya seperti ini. Jadi ada dua tanda strip gitu kan. Sedangkan untuk omal omi itu hanya satu strip saja gitu kan. Jadi satu misalkan momo da kan akhiran ya gitu, maka stripnya hanya satu saja gitu. Jadi salah satu penandanya gitu kan untuk membedakan itu sebenarnya sonomal omi atau omal omi sih gitu, itu ditandai dengan ini gitu. Sedangkan untuk dosa tadi dalam penulisannya tidak ditandai dengan strip. Jadi kalau josa misalkan iga ya hanya ditulis seperti ini. Error gitu. Jadi tidak ada tanda stripnya gitu. Itu untuk partikel. Sedangkan untuk omi atau akhiran gitu kan, dia selalu ada tanda stripnya gitu. Oke.
Nah, untuk akhiran kata omal omi itu dibagi menjadi congkil omi atau akhiran yang benar-benar untuk menghentikan untuk di akhir kalimat atau di akhir kata. Lalu dijongkil omi atau non akhiran pemberhenti gitu kan. Nah, jongkil omi ini dibagi menjadi dua ya. Dibagi menjadi dua, ini juga dua tadi. Yang pertama akhiran penghubung Yongyol Omi dan akhiran transformatif atau Jonsong Omi. Gitu. Nah, untuk akhiran penghubung ini nanti dia menghubungkan antara dua kalimat. Menghubungkan dua kalimat. Gitu. Jadi contohnya misalkan kalian sudah belajar tata bahasa go dan atau kemudian. Kan. Go. Ini kan dia bukan untuk di akhir kata tapi di tengah-tengah kata gitu. Jadi biasanya di tengah kalimat. Itu untuk Yongyol Omi gitu kan. Nah, jadi itu yang akan kita bahas. Jadi tentang partikel, karakteristik, gabungan dan jenis-jenisnya seperti apa. Dan tentang Omi, karakteristik, gabungan akhiran dan jenis-jenis akhirannya seperti apa gitu. Oke, bagian yang pertama tentang partikel atau dosa. Jadi partikel itu didefinisikan sebagai salah satu kelas kata. Jadi saat kemarin kita belajar kelas kata, kita sudah belajar tentang josa gitu kan. Kelas kata yang menempel pada kata yang independen. Jadi pada kata yang bebas gitu kan. Kemarin kata bebas ada apa? Ada cheon. Cheon gitu kan. Jadi partikel itu menempel pada cheon. Oke. Di Cheon kemarin apa saja ada myongsa ya, terutama gitu ada kata benda gitu. Jadi partikel itu menempel pada kata independen atau cheon. Oke. Dan menunjukkan hubungan antara kata tersebut dengan kata lainnya gitu kan. Kata tersebut dengan kata lainnya gitu. Jadi misalkan ada kata mocol suga, maka ga di situ itu menunjukkan hubungan kata tersebut gitu. Jadi kalau ditempel ga berarti kan ada subjeknya gitu kan. Oh, berarti si cholsu itu adalah subjek bagi predikat ini dan objek ini gitu. Itu partikel. Dan partikel itu tidak selalu berfungsi gramatikal. Jadi yang berfungsi gramatikal itu penanda subjek, objek, tempat, kepemilikan itu namanya fungsi tata bahasa gitu kan. Tapi juga bisa menambahkan makna khusus partikel tersebut ke kata yang ditempeli gitu kan. Biasanya untuk penambahan makna khusus ini itu ditandai oleh tadi ada bojosa ya atau partikel bentuk. Bisa ditandai oleh tuh. Nah, ini tentang partikel ya. Intinya jadi sebenarnya partikel yang paling utama adalah ini. Menempel pada cheon gitu. Jadi nanti harus bisa dibedakan partikel itu apa, omi itu apa. Jadi ketika belajar tata bahasa, ada belajar iga, erel, enen, man, do, kaji, joca. Dia menempel pada apa nih? Kata benda atau kata kerja atau kata sifat gitu kan. Maka dari situ kita bisa tahu dia partikel atau akhiran. Oke, nah selanjutnya karakteristik partikel. Jadi partikel, kita kemarin juga sudah bahas di bagian kelas kata, partikel itu tidak bebas. Jadi dia dependen, gitu kan, tidak bebas gitu. Jadi kalau kata benda atau cheon itu dia kata bebas, partikel itu adalah kata tidak bebas gitu. Jadi dia harus selalu bergantung atau harus selalu menempel pada kata yang dilekatinya. Jadi misal ada kata hak Kyoga, maka di sini partikelnya ga. Ga tidak bisa digunakan sendirian. Tidak bisa digunakan sendirian. Oke, terus omoninen, nen. Nen di sini juga dia tidak bisa digunakan sendirian, dia harus menempel pada si omoni ini.
ga di sini pada hakyo gitu. Nah, maka partikel itu tidak bisa digunakan sendirian. Jadi harus menempel pada cheon atau kata benda. Tuh, nah lalu selanjutnya saat melekat pada kata, partikel memperlihatkan adanya alternasi atau gyoche. Kita kemarin sudah sempat menyinggung tentang gyoche. Gyoche itu apa ya? Lebih ke adanya alternatif gitu. Jadi satu partikel itu terkadang memiliki dua bentuk gitu. Dan dalam bahasa Korea, partikelnya, terutama yang partikel penanda, itu banyak yang dia memiliki dua bentuk. Jadi i, ga, rel, nen, ro, ro, gitu kan. Jadi bentuknya itu bukan hanya satu i saja, tapi i dengan ga. Bukan saja, tapi dengan rel. Dan ini kita sudah tahu perbedaannya kapan i dan kapan ga, kapan dan kapan rel itu ditentukan oleh pada tidaknya batchim. Ada tidaknya batchim itu menentukan partikel yang digunakan itu seperti apa gitu kan. Dan jenis yang ada dua ini disebut dengan alternasi. Dan dalam bahasa Korea rata-rata hampir semuanya itu ada alternasi. Nah, selanjutnya partikel bisa digabungkan secara berurutan. Jadi partikel itu bukan hanya misalkan iga saja dipakai satu gitu kan. Nen aja dipakainya, tapi dia bisa digabungkan dengan partikel lainnya. Jadi misal contoh katanya ihakyo esonen. Jadi ada partikel eso, ada partikel nen gitu kan. Jadi kedua partikel ini digabung dan digunakan secara bersamaan gitu kan. Jadi kalau diartikan di sekolah ini gitu kan ditambah dengan di sini nen. Lalu misal contoh lagi jayo nerobuto. Jadi ada partikel ero, ada partikel buto. Nah, jadi kalau diartikan apa ya? Mulai dari alam gitu kan. Jayo nerobuto. Nah, jadi ada kedua partikel ini. Nah, gabungan partikel ini tidak semuanya itu bisa digabungkan secara apa ya? Secara random gitu. Jadi partikel ini digabungkan ini gitu kan. Tapi biasanya eh, ya hanya ada beberapa gitu. Jadi tidak semua partikel itu bisa digabungkan secara bebas. Ya, jadi bisa digabungkan ya. Nah, lalu karakteristik yang terakhir, ada beberapa kondisi di mana partikel mengubah kata yang dilekatinya, gitu kan. Jadi, biasanya partikel itu mengikuti kata. Jadi, katanya ada batchim atau tidak, gitu kan, itu partikelnya mengikuti. Tapi ada beberapa kondisi di mana partikelnya yang mengubah kata. Jadi, misal kata nega. Kata nega dari kata apa? Nah, dengan ga. Jadi dari Demyong sana, aku ditambahkan penanda subjek ga. Jadi kalau digabungkan bukan na ga, tetapi ne ga. Nah, lalu ini sebenarnya kalau dilihat ada eh, alasan sejarah ya, sama dengan jega yang sudah pernah kita bahas gitu kan. Jadi awalnya ditambahkan partikel i dulu. Nah, i-nya itu bergabung menjadi ini ada i-nya itu bergabung menjadi e. A ditambah i itu menjadi e. Oke. Lalu baru ditambah lagi partikel ga gitu. Jadi sebenarnya ada dua partikel subjek dalam satu kata. Gitu. Nah, lalu dan ini sudah apa ya? Sudah baku gitu, tidak bisa kita ubah lagi menjadi naga itu nggak bisa gitu kan. Nah, lalu yang kedua ada niga, ini tulisannya nega tapi bacanya niga. Gitu kan. Jadi kenapa yang satu dibaca niga sebenarnya untuk lebih membedakan gitu kan. Karena dengan itu dia pelafalannya sama, jadi yang satu dibedakan pengucapannya, tapi untuk penulisan tetap gitu.
Oke, niga dari kata apa dengan apa? No, no, oke. No dengan penanda subjek. Ini juga sama dengan nega. Jadi, em, kenapa dia jadi ne pakai e o i? Karena dia awalnya o ya. O ditambahkan partikel subjek i dulu menjadi o gitu. Menjadi maaf e. Jadi gitu kan. Jadi ada alasan sejarahnya juga di sini. Nah, sama juga dengan jega. Jega dari kata jo dengan ga. Jo dengan ga. Namun bukan menjadi joga, tapi menjadi jega. Ini juga alasannya sama gitu. Jadi awalnya dulunya ditambahkan partikel i dulu, baru ditambahkan partikel ga gitu kan. Namun kalau kita melihat dalam kondisi bahasa Korea saat ini, kita bisa melihat bahwa partikel di belakangnya itu mengubah kata di kata yang dilekatinya seperti itu gitu kan. Oke, jadi nega, niga, jega. Untuk niga ini kadang orang Korea juga tetap noga, bukan niga, tapi ada juga kata noga, kamu gitu kan. Jadi eh, no-nya tidak berubah menjadi ni ini. Gitu kan. Jadi ada dua jenis. Tapi kalau untuk nega dengan jega, itu dia sudah pasti yang digunakan tuh adalah kedua ini. Gitu. Jadi tidak akan ada kata naga atau ada kata joga, itu tidak ada. Gitu. Oke, nah itu karakteristik partikel. Jadi tadi satu ya, tidak bebas. Lalu ada alternasi, bisa digabungkan, dan ada beberapa yang mengubah kata yang dilekatinya. Oke. Nah, selanjutnya kita ke jenis partikel. Sebagaimana tadi yang sudah kita bahas, jenis partikel itu ada kyok josa, jopsok josa, dengan bo josa. Jadi ada partikel case atau dia penanda. Nah, penanda ini itu dia bersifat tata bahasa, bersifat gramatikal. Lalu penghubung itu penghubung antar kata. Ini tadi dia biasanya dan. Lalu ada partikel bantu yang dia bersifat non-gramatikal. Jadi di sini non-gramatikal ya. Jadi partikel ada yang bersifat gramatikal, ada yang bersifat non-gramatikal. Oke. Nah, yang pertama akan kita bahas tentang partikel yogdosa atau partikel case. Partikel case gitu. Nah, yogdosa ini cukup banyak jumlahnya di dalam bahasa Korea. Yang tertulis di sini ini hanya sebagian gitu kan. Tetapi ini yang penting gitu kan. Jadi asal tahu penanda subjek apa, komplement apa, objek apa gitu kan. Asal tahu contoh-contoh partikelnya kayak gitu. Itu sudah cukup. Nah, oke, kyukjosa yang pertama itu ada penanda subjek. Oke, di sini ada yang kurang ya, harusnya jugyokjosa. Jugyokjosa. Oke. Revisi ya di sini ya, bukan kyokjosa tapi jugyokjosa. Juwo gitu kan subjek. Oke, nah untuk penanda subjek ini pasti kalian sudah belajar di paling awal gitu. Jadi ada ika, di nega, jega, terus apa lagi haksengi gitu kan. Jadi penanda subjek i atau ga. Lalu ada keso. Keso ini adalah bentuk hormat. Bentuk hormat atau optimalnya. Jadi ada bentuk yang biasa dengan bentuk
hormat. Karena emang bahasa Korea ada nopimal, ada bentuk honorific, maka untuk penanda subjek itu juga ada bentuk hormatnya. Lalu penanda komplement, ini maksudnya di sini juga ada i atau ga. Komplement yang dimaksud itu adalah komplement atau pelengkap dalam kalimat. Biasanya kalimat-kalimat seperti ini yang dia kalimat dweda, anida. Yang partikelnya itu gitu. Jadi misal contohnya nega sonseng nimi dwego shipta. Jadi saya ingin menjadi guru. Atau contoh lain kalimatnya nega haksengi anida. Nah, dalam kalimat-kalimat ini ada kata, jadi kan di sini iganya ada dua ya. Ada nega dengan sonsengnim. Nah, jadi ini sonsengnimi, haksengi. Kata ini sonsengnim dengan hakseng itu adalah komplement dalam kalimat. Komplement atau pelengkap dalam kalimat. Oke. Dan ini penanda komplement gitu itu adalah i dengan ga juga gitu. Nah, tetapi memang hanya untuk susuro atau predikat ini saja. Selanjutnya kita akan ke objek gitu. Penanda objek itu hanya satu. Dengan rel saja. Gitu. Jadi untuk yang dia berakhiran ada bacim, rel untuk yang tidak ada bacim gitu. Jadi kalau ada kata yang ditempeli partikel ini berarti oh dia posisinya sebagai objek. Nah, lalu selanjutnya ada penanda penentu atau guan xiong kyuk josa. Ini ada ei. Ei. Ei ini untuk kepemilikan bisa. Untuk kepemilikan. Meskipun ini dia ada beberapa makna ya. Gitu. Jadi kepemilikan bisa bagian. Jadi misal contoh katanya nae gabang dengan ko kirie ko. Oke, nah maka kata yang pertama ini dia kepemilikan. Pemilikan. Lalu yang ini dia lebih ke bagian. Jadi bagian dari gajah yaitu bagian hidungnya. Jadi ada beberapa makna gitu untuk i ini gitu dan itu termasuk penanda penentu atau guan hyong kyuk josa. Selanjutnya penanda predikat. Jadi penanda dia partikel, tapi dia untuk menandakan oh kata ini sebagai predikat. Ini kemarin kalau saat kita di kelas kata, ini masuknya bukan di bagian partikel, tapi di bagian pembagian kelas kata ada yang mengklasifikasikannya sebagai Yong-on. Gitu. Jadi posisinya sebenarnya sebagai predikat bukan partikel dalam partikel dalam makna yang kita tahu gitu kan. Tapi karena di sini judulnya susul josa karena ada josanya ini, maka di sini juga saya masukkan gitu sebagai penanda predikat. Jadi kalau kata benda yang ditempeli ida, hakseng ida, sonsengnim ida gitu kan. Maka dia awalnya kata benda tapi dia bisa menjadi predikat posisinya dalam suatu kalimat. Oke, nah selanjutnya ada penanda pelengkap atau busa kyok dosa. Di sini ada eso, eg gitu kan. Jadi pelengkap kalau kita kan ada kata keterangan tempat, waktu gitu kan. Dalam bahasa Korea juga ya sejenis itu. Ada ada eso, ada eg.
gitu kan. EG selainnya juga ada K ya, yang bentuk hormatnya K. Oke. Atau bisa juga hante. Han, oke, hante. Hante itu juga artinya kepada tapi dia bentuk lisan. Oke. Nah, selanjutnya penanda panggilan yang terakhir, penanda panggilan itu adalah dilekatkan di kata benda untuk memanggil orang. Kata benda biasanya nama orang ya, gitu. Untuk memanggil orang. Biasanya kita sebut dengan kucing. Kucing, penanda panggilan. Jadi misal kata nama Cholsu. Cholsu sering muncul ya di sini. Cholsu, itu kalau kita manggil Cholsu itu bukan hanya manggil Cholsu gitu. Kalau kita kan seperti itu ya, cuma manggil nama aja. Tapi kalau di Korea biasanya ditambahkan Cholsu ya. Cholsu ya, atau dia akhirannya ada batchim gitu. Jadi misal namanya siapa ya? Hodong. Hodong ini bukan hodong ya, tapi hodonga. Kan. Nah, jadi yang ini dia kalau dia ya itu dia untuk yang tidak ada batchim, a itu untuk yang ada batchim. Nah, itu untuk kucing. Jadi ada ya dan ada a. Nah, ini disebut partikel penanda panggilan. Gitu. Nah, jadi ini partikel case atau penanda bersifat gramatikal. Nah, ini untuk partikel penanda. Jadi kita lanjutkan ya ke partikel penghubung atau sok josa. Untuk partikel penghubung ini dia cukup ringkas gitu kan. Jadi intinya kalau belajar bahasa Korea saat belajar partikel yang dia artinya dan, maka ada gua atau wa, ada hago, ada momo, irang. Tuh. Ini semua adalah partikel jopsok josa. Jadi yang artinya ini semuanya dan. Nah, jadi partikel penghubung adalah partikel yang menghubungkan dua nomina menjadi satu kategori yang sama, gitu. Jadi yang dimaksud di sini, misal kalimat 나는 우유와 치즈를 좋아한다, gitu. Jadi saya suka susu dan keju, gitu. Maka di sini uyu dengan cheese itu menjadi satu kategori yang sama, yaitu kategori objek. Jadi dihubungkan. 나는 우유와 치즈를 좋아한다. Atau kalimat 철수랑 영희랑 김밥을 먹었다. 철수 dan Yonghi makan kimbab. Untuk terang itu bisa apa ya? Ditambahkan ini kan harusnya 철수랑 영희는 atau 철수랑 영희가 itu juga bisa, atau semuanya pakai rang itu juga tidak masalah gitu kan. Jadi kalau yang di atas tadi ini untuk menyamakan menjadi satu kategori objek, untuk yang ini menjadi sama-sama menjadi objek. Maaf, kategori subjek. Oke. 철수랑 영희랑 킴밥을 먹었다. Gitu. Jadi 철수 dan Yonghi makan kimbab. Oke. Itu untuk partikel penghubung. Jadi cukup ringkas, cukup diingat wa dengan gua, hago. Kalau hago ini dia hanya satu ya jenisnya gitu. Jadi mau dia ada batchim atau tidak ada batchim gitu, itu sama-sama pakainya hago. Tidak ada yang berubah. Untuk gua dengan wa, ini dia ditentukan oleh batchim. Jadi ada tidaknya batchim gitu kan. Irang itu juga ada tidaknya batchim gitu. Oke, nah, oh ya, untuk irang, maaf,
Untuk irang di sini ini dia untuk bentuk lisan. Bentuk lisan. Jadi kalau bentuk tulis jangan ditulis dengan rang tapi dengan wa atau wa gitu. Jadi irang hanya untuk bentuk lisan. Meskipun kalau sekarang chatting itu kadang sering pakai rang. Tapi karena chatting itu adalah bahasa lisan yang dituliskan, jadi tidak masalah. Tapi kalau untuk di teks resmi jangan pakai rang ya. Oke, nah selanjutnya ada partikel bantu atau bojosa. Jadi yang kalau banyak kata bo di sini ini maksudnya dia membantu, mengasisteni. Gitu kan. Nah untuk partikel bantu itu dia tidak menandakan kyok, jadi bukan sebagai penanda dan memiliki arti khusus sendiri. Jadi artinya ada sendiri gitu kan. Nah berbeda dengan kyok dosa, partikel bantu tidak bisa dihilangkan dan biasanya menempati posisi subjek, objek, maupun pelengkap. Jadi kalau untuk partikel kyokjosa tadi, partikel penanda, penanda subjek, objek, itu kadang kalau bahasa lisan itu bisa dihilangkan gitu kan. Jadi misalkan awalnya gesarami omcong mosiso gitu kan. Tapi i itu dihilangkan tidak masalah. Gesaram omcong mosiso. Jadi untuk gyokjosa itu banyak yang bisa dihilangkan dalam bentuk lisan. Bisa dihilangkan ketika bentuk lisan. Oke, nah tetapi untuk bojosa ini itu dia tidak bisa dihilangkan gitu kan. Jadi memang harus dipakai. Dan biasanya menempati posisi subjek, objek maupun pelengkap. Untuk bojosa sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama partikel bantu biasa atau tungyung bojosa. Yang dimaksud dengan tungyung bojosa ini adalah partikel yang dia biasanya menempati posisi subjek, objek maupun pelengkap. Ini disebut dengan tungyung bojosa. Sedangkan partikel bantu akhir ini dia partikel untuk biasanya. Jadi partikel itu kan biasanya hanya dilekatkan di kata ya, dan bukan untuk mengakhiri gitu. Nah, sedangkan untuk partikel bantu akhir ini bisa digunakan untuk mengakhiri kalimat atau subkalimat. Yaitu untuk jongkyol bojosa. Jongkyol bojosa ini dia jumlahnya tidak banyak. Oke. Nah, kita lihat untuk partikel bojosa itu contoh yang paling mudah. Sebenarnya bojosa ini sangat banyak. Hanya di sini saya menyampaikan yang memang tentunya sudah kalian pelajari gitu kan. Jadi untuk mengetahui sifatnya saja. Gitu. Jadi ada do, man, nen. Jadi paling tidak untuk bojosa itu harus tahu ketiga ini. Gitu, contohnya. Partikel bojosa. Contoh paling utama adalah tu, man, nen. Nen ya. Kalian tidak tahu itu. Nah, di sini bojosa itu dia misalkan kalimat 철수가 음악도 좋아한다. 철수 juga suka musik, juga menyukai musik. Sebenarnya ketika kita pakai do, sebelumnya pasti ada kalimat ya, kalimat pembuka. Sebelumnya pasti sudah ada kalimat pendahulu. Jadi tidak mungkin tahu-tahu ada kalimat 출수가 음악도 좋아한다. Pasti sebelumnya 출수가 책을 좋아한다. 출수가 음악도 좋아한다 gitu. Jadi 출수 suka buku dan juga suka musik kayak gitu. Jadi di sini di sini dia bukan untuk menandakan subjek, meskipun dia objek, meskipun mereka ini menempati posisi objek, tapi artinya bukan objek, tapi juga dan juga hanya. Meskipun
menempati posisi objek, tapi bukan penanda objek. Oke, jadi beda ya dengan rel. Oke. Nah, juga 공부만 좋아한다 gitu kan. Jadi ini juga biasanya sebelumnya itu ada pendahulunya gitu kan. Cholsu hanya suka belajar gitu kan. Kayak gitu. Jadi tidak suka yang lainnya. Kayak gitu. Itu do dengan man. Lalu untuk partikel nen. Jadi nen ini dia sangat banyak fungsinya gitu kan. Sangat sering kita temui gitu kan. Nah, nen itu dia yang di kalimat nomor 3 ini nanen babel mogota. Nen di sini ini dia menempati posisi subjek. Menempati posisi subjek. Tapi dia sebenarnya bukan subjek kayak gitu. Meskipun kalau diartikan dalam bahasa Indonesia jelas itu adalah subjek gitu kan, kayak gitu. Nanen babel mogota atau selain untuk ditempati di posisi subjek, kadang juga misalkan nanen babel mogota. Jadi nen itu juga bisa untuk di posisi objek itu juga dia tidak masalah gitu kan. Hanya berbeda masalah penekanan atau maknanya sedikit gitu. Nah, atau dalam kalimat 4, 5, 6, ini dia nen itu terkadang menempati posisi-posisi yang apa ya? Yang bukan khusus gitu kan, bukan subjek, objek dan lain-lainnya gitu. Jadi misal kalimat nomor 4, genore를 들어는 봤어. Jadi dia menempel pada duro atau mendengar gitu. Jadi kan harusnya duro baso, tapi ada duronen baso. Gitu. Jadi sama dengan halsunan iso gitu. Jadi nan itu dia bisa melekat hampir di mana saja gitu kan. Jadi melekat pada partikel itu maaf, melekat pada predikat itu juga tidak masalah. Melekat pada predikat biasanya untuk menekankan. Untuk gangjo atau penekanan. Nah, lalu misal kalimat nomor 5, ihakyo esonen. Ihakyo esonen gitu. Jadi sudah ada eso, ada lagi nen. Dambe를 피우면 안 됩니다. Oke. Nah, jadi di sini jadi di sekolah ini gitu kan. Jadi di sekolah ini itu eh, sebenarnya nen tidak ada tidak apa-apa gitu kan. Tapi untuk menekankan ditambahkan nen. Lalu misal dia juga bisa muncul di bagian-bagian yang tidak beraturan. Jadi ijib은 깨끗은 hajiman 너무 작다. Jadi kalau kalimat biasa yang sering kita dengar adalah ijib은 깨끗 hajiman 너무 작다. Tapi di sini 깨끗은 hajiman. Jadi dia melekat pada akar tidak beraturan. Aturan gitu kan. Jadi biasanya sama juga untuk penekanan gitu. Ijiban kekesen hajiman nomu jakta gitu. Nah, jadi partikel bantu nen khususnya nen, jadi dia bukan untuk menandakan subjek, objek dan lain-lain, tapi punya apa ya? Makna khusus tersendiri. Gitu. Itu nen. Nah, ini yang sebelah sini ini adalah bagian dari Tongyong Bojosa. Tadi kan ada dua ya. Tongyong Bojosa. Sedangkan yang bagian sini sebelah kanan, ini adalah contoh-contoh dari tadi jongkyol bojosa. Atau partikel bantu akhir, partikel bantu akhir gitu kan. Jadi misalkan kata haji nanen yo kimchi를 잘 안 먹어요 gitu kan. Jadi biasanya nanen ya udah nanen aja gitu, tapi ditambahkan yo gitu. 나는 요 김치를 잘 안 먹어요.
Jadi yo di sini sebenarnya untuk mengakhiri bagian dari nanen ini. Jadi cuma ya apa ya, tidak ada makna khusus sebenarnya. Jadi cuma saya gitu. Jadi kalau kita kayak untuk apa ya, memberikan pause atau memberikan spasi gitu kan. Atau misalkan kata Jogyo, Jogyo, Yogyo gitu. Itu yo di sini itu adalah sebagai partikel bantu akhir. Jadi Jogyo. Jadi untuk apa ya? Mengakhiri saja fungsinya gitu kan. Jadi maksudnya di sini bisa Jogyo itu kan kadang untuk memanggil orang juga ya gitu kan. Seperti itu. Atau ada juga dia yang partikel bantu akhir tapi ada letaknya di tengah kalimat seperti ini. Sago shiptamanen tuni opkuna. Ini ya kalau diartikan sama seperti sago shipciman. Ciman, tetapi. Ya, biasanya di akhir tapi untuk kalimat ini bisa di tengah-tengah juga gitu kan. Kayak gitu. Jadi jadi kalau dengar misalkan orang ngomong kalimat tapi diakhiri dengan yo gitu kan. Itu ditambahkan partikel bantu akhir atau jongkol bocosa. Nah, ini partikel bantu. Jadi partikel bantu itu sebenarnya kategori untuk selain tadi partikel penghubung dengan partikel penanda atau partikel case gitu. Jadi kategori di luar itu dimasukkan dalam partikel bantu. Oke, nah selanjutnya kita akan bahas sedikit tentang nen atau enen gitu kan. Jadi yang pertama, nen itu dia berfungsi untuk dejo atau perbandingan. Jadi misal 나는 키가 크고 동생은 키가 작다. Saya tinggi, sedangkan adik saya itu pendek gitu kan. 나는 키가 크고 동생은 키가 작다. Untuk membandingkan nah dengan 동생 itu menggunakan nen. Jadi dua hal diperbandingkan itu menggunakan en atau nen gitu. Nah, sedangkan untuk contoh kalimat yang kedua, 철수는 수학은 잘한다. Yang ini meskipun tidak terlalu bersifat perbandingan, sebenarnya membandingkan antara suhak dengan yang lain. Suhak dengan mata pelajaran lain. Hanya kalau di dalam kalimat ini, jadi kan kalau tadi nanan kika kego dongsengan kika jakta. Jadi kita tahu siapa yang tinggi, siapa yang rendah, siapa yang pendek gitu kan. Tetapi untuk nomor 2, saya tidak tahu Cholsu yang lain pintar atau enggak. Yang saya tahu dia pintar dalam suhak atau matematika. Bitaran gol mulla tuh suhagan karanda. Oke, nah ini menggunakan en. Jadi kalau hanya menggunakan suhagel saja itu ya kesannya cuma sudah ya udah si Cholsu pintar matematika gitu. Tapi kalau ada en itu kita lebih menekankan pada oh ya pokoknya yang saya tahu si Cholsu pintar matematika, tapi yang lain saya nggak tahu gitu. Jadi ada kesan seperti itu. Oke, ini makna yang pertama perbandingan. Lalu yang kedua, juje. Juje di sini mungkin taunya adalah sebagai penanda topik ya. Oke, tapi kan kadang kita selalu bingung topik itu yang dimaksud apa sih gitu. Karena topik kalau dalam bahasa Indonesia itu kan berarti topik, tema, bahasan gitu kan. Tetapi yang dimaksud dengan juje atau topik di sini adalah gujongbo atau informasi lama. Jadi topik itu bukan tema ya, tetapi informasi lama gitu kan. Nah, jadi kalau menggunakan nen itu dia pasti si lawan bicara itu sudah tahu tentang hal tersebut. Sedangkan kalau pakai iga itu bisa jadi informasi baru gitu. Nah, jadi misalkan ada perbandingannya dua kalimat ini. Kokiri는 코가 길다. 코끼리가 코가 길다.
Mungkin di sini kalau dalam bahasa Indonesia sama-sama diartikan gajah hidungnya panjang gitu. Tetapi ketika dalam bahasa Korea yang satu pakai nan, yang satu pakai ga, maka maknanya sedikit berbeda. Yang pertama, ketika dia pakai nan, maka titik tekannya adalah di kuga gilda. Jadi makna yang ingin disampaikan itu adalah kuga gilda. Jadi si kokirinya sih mah apa namanya, si lawan bicara juga udah tahu gitu kan. Tuh, nah, maka yang ingin disampaikan itu adalah koga gilda. Sedangkan untuk kalimat yang kedua, kokiri ga koga gilda. Jadi pakai ga. Maka titik tekannya adalah kukiri. Jadi si pembicara itu ingin mengungkapkan tentang si gajah gitu kan. Gajah itu seperti apa gitu, salah satunya hidungnya panjang gitu kan. Jadi ini titik tekannya di sini, titik tekannya di sini gitu. Jadi nianse atau nuansanya itu sedikit berbeda gitu. Jadi yang dimaksud dengan juje atau penanda topik itu bukan tema ya, bukan tema dalam arti bahasa Indonesia yang kita tahu, tapi adalah gujongbo atau informasi lama. Jadi kita berasumsi bahwa si lawan bicara itu sudah tahu apa yang akan kita bicarakan. Jadi makanya ketika dalam paragraf eh, kalimat pertama itu biasanya diawali dengan iga, lalu kalimat-kalimat selanjutnya itu diawali dengan enen gitu karena iga itu hanya untuk menandai di awal informasi. Oke, nah itu bagian partikel. Nah, lalu untuk gabungan partikel, jadi partikel itu dia bisa digabung-gabungkan. Jadi misalkan contoh kalimat pertama, sarangan, sarangeroman, sasopta. Orang tidak bisa hidup hanya dengan cinta, gitu misalkan. Jadi ada ero, ada man. Gitu. Jadi kalau hanya sarang ero gitu, itu berarti eh, yang lain juga bisa berarti dia tidak bisa hidup gitu kan. Tapi kalau ada man gitu kan, berarti ini lebih untuk apa ya, membatasi. Ya udah sarang aja kayak gitu. Sarang, roman, salsu, opta. Jadi ero dan man gitu. Lalu misal nomor 2, 그것까지는 생각지도 못했다 gitu kan. Jadi ada kaji lalu ada nen. Jadi sampai hal itu gitu kan. Nen di sini dia untuk lebih ya tadi ya menandakan juje tadi gitu kan. Sampai situ sih nggak kepikiran gitu. Sampai situ tidak kepikiran. Jadi kegokkaji는 생각지도 못했다. Jadi selain kaji ada juga nen. Nah, lalu yang ketiga, 이곳으로부터 ada ero dan ada buto gitu kan. Iya giga sijaketa. Jadi ceritanya mulai dari tempat ini gitu kan. Jadi ada buto mulai lalu dari gitu kan. Nah, maka partikel ini kadang juga bisa 3 partikel digabungkan tapi ya tidak bisa terlalu panjang gitu. Jadi ya paling tidak 2 atau 3. Nah, seperti yang saya bilang tadi eh, tidak bisa digabungkan secara random. Jadi tetap saja gitu kan. Kajiman, kajinan gitu itu bisa ya tapi juga apa ya? Tetap harus melihat ya memang orang Korea ada kebiasaan partikel yang digabung-gabungkan. Itu partikel yang memang biasa digabungkan. Itu gabungan partikel. Oke. Ya, sampai sini kita sudah membahas tentang partikel gitu kan. Jadi tadi karakteristiknya seperti apa? Tadi ada 4 karakteristik. Lalu jenis partikel tadi ada 1, 2, 3. Partikel case atau penanda, partikel penghubung dengan partikel bantu. Dan yang terakhir kita sudah membahas tentang josai kyorap atau gabungan partikel. Gitu kan. Ya, maka kita selanjutnya akan membahas tentang omi atau akhiran. Oke. Jadi
sebenarnya Josa dengan Omi ini menjadi inti tata bahasa Korea, karena ketika kalian belajar di kelas tata bahasa, pasti isinya kalau tidak partikel Omi gitu kan. Jadi keduanya itu selalu apa ya, menjadi bahasan di dalam tata bahasa gitu kan. Jadi ini merupakan unsur penting yang wajib diketahui. Oke. Nah, definisi akhiran. Akhiran adalah komponen yang menempel pada organ pangkal kata gitu kan. Biasanya organ itu adalah ciri-ciri untuk merujuk pada kata kerja, kata sifat, dan juga partikel predikat. Maka akhiran itu hanya bisa menempel pada kata-kata tersebut. Jadi akhiran itu yang menempelnya di kalau tadi partikel pada cheon, maka akhiran itu melekat pada yong-on atau dongsa hyung-yongsa, sosul, kyok, dosa, dan menempel pada ketiga ini. Jadi sebenarnya akhiran itu terkadang bisa menempel pada kata benda dengan syarat dia selalu didahului dengan sosul, kyok, dosa. Jadi kalau kata benda itu tidak bisa langsung ditempel di akhiran, tapi harus ada sosul, kyok, dosa terlebih dahulu gitu. Jadi tetap sifat dari akhiran itu adalah menempel pada predikat. Nah, dan akhiran itu tidak hanya melekat pada kata, jadi dia secara fisik melekatnya pada kata, tetapi sebenarnya maknanya itu dia pada komponen yang lebih luas daripada kata. Oke, jadi misal ada kalimat agiga wajarul mogota. Oke, jadi di sini ominya kan ot untuk penanda lampau dan da sebagai akhiran kalimat gitu. Jadi agiga wajarul mogota. Secara fisik memang dia hanya menempel pada muk saja. Gitu. Jadi makannya yang lampau gitu kan. Tetapi kalau dilihat secara makna keseluruhan kalimat, sebenarnya yang kegiatan lampau itu apa sih gitu kan. Lampaunya itu bukan hanya makannya, tetapi kegiatan si anak memakan snack itu adalah semuanya lampau. Jadi sebenarnya otak ini menempel pada agiga guajarul sampai sini. Tuh, jadi sebenarnya Omi itu dia cakupannya lebih luas pada keseluruhan kalimat. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang karakteristik akhiran. Sama dengan Josa, akhiran itu dia tidak bebas. Dia melekat pada organ. Kalau tadi Josa itu dia partikelnya tidak bebas, tapi dia melekat pada kata yang bebas. Kalau akhiran itu melekat pada kata yang tidak bebas gitu. Karena kan kata kerja, kata sifat itu dia tidak bebas. Oke, jadi melekat pada organ. Organ itu kemarin apa? Kata kerja, kata sifat, dihilangkan danya. Sifat dihilangkan danya ya. Jadi itu organ. Gitu. Jadi maka kata mukta ketika ingin ditempeli akhiran, danya harus dibuang baru ditambahkan ot. Dan juga semnita. Tambahkan akhiran lampau dengan akhiran penanda untuk mengakhiri kalimat bentuk formal. Mogos semnita. Nah, ini yang pertama. Nah, lalu ciri khas yang kedua, sama juga seperti Josa, akhiran itu memiliki alternasi atau gyoce. Jadi dia bisa jadi ada beberapa jenis gitu, tergantung katanya. Jadi misal akhiran oso, heso, mogoso, terus tuh apa? Bapaso gitu kan. Jadi ada yang dia harus pakai oso, ada yang dia harus pakai aso, ada yang harus pakai momo ioso. Nah, jadi ini ketiga jenis ini itu disebut dengan alternasi atau gyoce. Lalu ada ot, at, yot. Gitu. Jadi ada beberapa akhiran yang itu dia menyesuaikan katanya gitu. Jadi memiliki alternasi. Kalau oso, aso, dan yoso itu dia menyesuaikan dengan vokal terakhir ya. Namanya
menyesuaikan dengan vokal terakhir. Jadi biasanya untuk harmonisasi vokal. Dulu semester lalu kita sudah sempat belajar sedikit tentang harmonisasi vokal ya. Jadi yang A, O itu temannya apa gitu kan. Selebihnya temannya apa gitu. Itu harmonisasi vokal. Oke. Nah, itu alternasi. Jadi ini ciri khas yang kedua. Nah, ciri khas yang ketiga sama juga sebenarnya dengan dosa, akhiran itu bisa digabungkan secara berurutan. Jadi bisa digabungkan juga. Hanya kalau tadi dosa itu dia tidak semua bisa digabungkan secara random gitu kan. Tapi kalau akhiran itu rata-rata pasti dia harus bareng dengan yang lain gitu. Jadi kayak misalkan di sini ini ada Yumyong Hekkenneo gitu kan. Maka di sini heta. Jadi yang pertama akhiran lampau, yang kedua get akhiran untuk perkiraan, ne ini untuk yang bagian apa ya, kekaguman, yo dia untuk akhiran kalimat tidak formal gitu. Jadi ada 1, 2, 3, 4 gitu. Akhiran ini bisa sangat panjang digabung-gabungkan gitu. Jadi bisa mungkin sampai 5, 6, 7 gitu kan. Dan dia lebih fleksibel dibandingkan eh, lebih fleksibel dibandingkan partikel. Oke. Ini ciri khas yang ketiga. Nah, lalu ada akhiran yang memiliki distribusi luas, ada yang tidak gitu. Distribusi luas maksudnya di sini adalah bisa digunakan untuk semua bisa digunakan untuk semua kata kerja, kata sifat gitu kan. Sedangkan ada yang tidak itu maksudnya berarti ya apa ya? Tidak bisa digunakan di semua kondisi dan kadang hanya kata-kata tertentu. Jadi misalkan akhiran shi bentuk hormat atau akhiran ot bentuk lampau, itu semua kata bisa ditempeli. Gongbu heta, mogota, yepota, mosisota, masisota gitu kan. Atau haseo, mandeseo, gongbu haseo, itu semua bisa dilekati gitu. Tapi kayak misalkan ne, eri, ini dia tidak semua bisa dilekati. Ini biasanya sih kalau sekarang itu ya, apa ya, sering mendengarnya mungkin di saget. Di saget. Jadi kalau dulu sering dipakai, sekarang mah jarang kayak gitu. Jadi ada yang bisa dipakai di semua, ada yang tidak. Oke. Nah, kita akan membahas jenis akhiran ya. Untuk jenis akhiran tadi ada lumayan banyak ya, gitu kan. Nah, jadi ada sonomal omi, lalu ada omal omi gitu. Omal omi ini ada jongkyol omi dengan bijongkyol omi gitu. Jadi nanti poin yang akan kita bahas itu adalah 1, sonomal omi itu seperti apa. 2, jongkyol omi itu seperti apa. 3, yongyol omi itu seperti apa. 4, jonsong omi itu seperti apa. Jadi yang akan kita bahas ada 1, 2, 3, 4. Ini bagian ini dengan bagian ini karena hanya merupakan kategorisasi, jadi tidak akan kita bahas pengertiannya. Oke. Nah, yang pertama adalah sonomal omi atau akhiran prefinal. Jadi sonomal omi adalah akhiran yang masih membutuhkan akhiran lain di belakangnya. Oke. Nah, jadi dia tidak. Jadi kalau satu kata atau kalimat dilekati ini itu dia tidak bisa berakhir di sini. Gitu. Jadi pasti harus membutuhkan yang lainnya. Gitu. Jadi misalkan kayak misalkan akhiran at-ota, at-ot gitu kan. Nah, jadi at-ot itu kan tidak mungkin kita ngomong mogot. Pasti harus mogoso, mogosoyo, mogossemnida gitu kan. Jadi dia masih membutuhkan hal lain di belakangnya gitu. Nah, itu disebut dengan sonomal omi.
Sebagaimana yang tadi sudah saya beritahu di awal, biasanya dituliskan dengan dua strip. Jadi ada titik gitu ya, strip gitu kan. Jadi kayak misalkan she. Jadi nulisnya itu bukan stripnya satu tapi dua gitu. Karena sebelah sininya itu adalah Yongon, sebelah sininya itu adalah Omi yang lain. Begitu juga dengan Nen, Ot, dan segala macamnya gitu. Nah, untuk akhiran prefinal atau sonomal Omi itu ada dua jenis, ada dua kategori lagi. Yang pertama untuk menandakan kesopanan, Kung Debok. Ini untuk she. Jadi, nopimal atau bentuk sopan dalam bahasa Korea, selain kata-kata yang khusus gitu, itu semuanya dilekati she. Jadi, gongbu haseyo, mandeseo, apalagi mogoseo kan jadi deseo ya. Gitu. Jadi semuanya rata-rata dilekati dengan she. Nah, jadi ini adalah akhiran prefinal gitu. Karena di belakangnya harus ada lagi gitu. Nah, lalu selain kesopanan ada tensis atau untuk penanda waktu shije itu ada nen, ot, get, do, deng, maaf, deng ini lain-lain ya gitu kan. Jadi untuk tensis nen itu untuk hyunje masa kini, hyunje, ot itu dia untuk masa lampau. Jadi kayak misalkan kata mongnenda, maka kita tahu di situ nennya adalah penanda untuk masa kini. Mogota, otnya itu adalah untuk guago atau lampau. Lalu ada get. Get di sini itu dia untuk mire atau masa depan. Mokesemnida, gitu kan. Maka ini adalah mire atau masa depan. Oke. Lalu ada do, ini dia untuk mengingat kembali yang di masa lampau gitu kan. Jadi ada tensis. Semua akhiran tensis atau maaf waktu gitu. Itu semua bentuknya adalah aduh, maaf. Bentuknya adalah sonomal omi. Gitu. Oke. Ya, nah, selanjutnya itu ada jongkyol omi atau akhiran pemberhenti. Nah, itu adalah akhiran yang terletak di akhir kalimat. Jadi posisinya selalu di akhir kalimat. Paling akhir. Dia tidak bisa diakhiri lagi. Gitu. Jadi posisinya selalu di paling akhir. Nah, biasanya itu untuk menandakan tingkat kesopanan dan jenis kalimat. Jadi apakah dia kalimat pernyataan, kalimat tanya, kalimat suruhan, permintaan, atau untuk terkejut gitu kan. Biasanya di sini tingkat kesopanan itu biasanya dibagi dua menjadi ada bentuk lisan, ada bentuk tulisan gitu kan. Jadi kayak misalkan nenda gitu kan, itu kan biasanya untuk bentuk tulisan kayak gitu. Tapi kalau yang lainnya gitu itu bentuk tulisan bisa, lisan bisa gitu. Jadi di sini secara singkat aja ya gitu kan. Jadi yang sebelah sini hera, hagice, haoce, hapchoce, yo singkat dengan yo panjang. Ini adalah untuk tingkat kesopanannya. Sedangkan pyongso hyung, aimun hyung, myongnyong hyung, chongyu hyung itu adalah untuk jenis kalimatnya. Ini sebenarnya masih ada sangat banyak lagi gitu. Tapi yang saya tuliskan di sini hanya sebagian aja gitu kan. Jadi misal untuk herace. Jadi untuk yang ini dia herace itu bentuknya rendah ya gitu kan. Nah, itu dia ada momo nenda, ada imun hyung itu momo henna gitu kan. Momo hera, momo haja gitu. Ini herace. Hage, hage ini biasanya dia diucapkan oleh orang yang sudah agak berumur ke yang orang muda gitu. Jadi biasanya kalau orang anak yang masih muda gitu 20-an, 30-an itu biasanya tidak menggunakan HGC. Lalu HOC ini juga dia
jarang digunakan gitu. Kalau dulu sering tapi sekarang jarang gitu hauce. Kecuali yang ininya ya, mumohapshidanya ini mah sering kita pakai gitu. Untuk habshirce ini adalah bentuk hamnida semnida. Lalu ada bentuk yang paling sering digunakan itu adalah yo singkat dengan yo panjang. Yo singkat dengan yo panjang bedanya kalau singkat itu nggak ada yo di belakangnya. Tapi kalau panjang ada yo. Jadi yang satu, kalau yo singkat ini dia untuk yang paling tidak formal, untuk banmal gitu. Kalau ada yo di belakangnya itu masih ya formal lah, masih terhitung sopan. Nah, itu jongkyol omi. Jadi benar-benar menandakan paling akhir gitu. Nah, jadi makanya kalau kita em, misalkan bentuk ajakan gitu. Bentuk ajakan itu kan pasti dia ada mumuhaja, mumuhabshida, mumuheo, itu juga bisa untuk ajakan. Jadi, kenapa bisa ada 3 jenis itu? Karena sesuai dengan tingkat kesopanannya gitu. Untuk menyuruh juga ada tingkat kesopanannya, pakai yang paling rendah atau paling tinggi atau bentuk biasa gitu. Nah, jadi kalau kalian belajar tata bahasa, sebelah sininya ada, sebelah sininya juga ada gitu kan. Jadi dalam bahasa Korea gitu kan, eh ini biasanya ya dibentuk seperti ini gitu kalau di buku tata bahasa. Ini untuk jongkyol, omi atau akhiran pemberhenti. Oke, akhiran. Selanjutnya yang terakhir itu adalah yongyol omi atau akhiran penghubung. Yongyol itu artinya menghubungkan ya. Jadi akhiran yang menghubungkan dua kalimat. Jadi di sini cirinya adalah biasanya ada dua kalimat. Jadi kalimat yang mengandung yongyol omi merupakan kalimat majemuk karena awalnya terdiri dari dua kalimat. Oke. Jadi misal kalimat yang pertama contohnya. Bi는 ojiman. Baraman bulji anayo gitu. Jadi awalnya ada kata bi는 wayo. Hajiman baraman bulji anayo. Jadi kalau dibentuk seperti itu kan ada dua kalimat ya. Tapi ingin kita gabungkan menjadi satu itu dengan yongyol omi. Jadi untuk menggabungkan dua kalimat menjadi satu. Jadi binan o jiman. Haraman bulji anayo. Atau dia ada yang mukdenji, maldenji, maumdero haseo gitu kan. Jadi kamu mau makan ataupun tidak makan. Malda di sini artinya tidak ya. Artinya tidak gitu. Maka mau hasil terserah kamu gitu. Atau bomi omyon kuci pinta gitu. Jadi dari kalimat bomi wayo keromyon koci pinda gitu. Jadi musim semi datang, kalau begitu bunga akan mekar gitu. Jadi kalau musim semi datang, maka bunga mekar gitu. Jadi yang biasa letaknya dia untuk di tengah kalimat ini, itu dia pasti selalu yongyol omi. Biasanya dicirikan nulisnya sama, penulisannya sama dengan jongkyol omi. Jadi stripnya satu. Strip titik-titik gitu. Nah, ada juga yongyol omi yang dia berfungsi sebagai untuk pelengkap kalimat. Jadi misalkan kalimat geyojanan yepuge senggeta. Nah, ini dia G di sini lebih ke bojojok atau untuk komplementer, untuk pelengkap. Sebagai pelengkap. Oke. Itu yongyol omi gitu kan. Jadi kalau belajar nanti tata bahasa yang dia memang untuk menggabungkan kalimat A dengan kalimat B itu sudah bisa dipastikan tata bahasa tersebut masuk dalam kategori yongyol omi. Nah, yang terakhir ini ada jonsong omi atau akhiran transformatif. Itu dia akhiran yang bersifat mengubah makna suatu kata. Jadi di sini hanya ada dua jenis. Yang pertama, myongsa hyong omi. Lalu ada guan hyong sa hyong omi. Oke.
Jadi myongsa hyong omi itu adalah akhiran untuk membendakan. Membendakan. Ya, kira untuk membedakan. Sedangkan guan hyong sa hyong omi ini dia untuk akhiran penentu gitu kan. Ini biasanya kalau di kita kayak apa ya? Sebagai untuk membentuk yang mirip fungsinya dengan yang. Nah, jadi ada myongsa hyong omi, guan hyongsa hyong omi. Nah, myongsa hyong omi itu hanya ada gi, lalu ada Lalu untuk guan hyongsa hyong omi ini ada nen, don. Ini nanti sesuai dengan tenses atau waktu ya. Jadi itu dia untuk yang masa kini, masa lampau, dan itu untuk masa kini, masa depan dan sebagainya kayak gitu. Jadi bisa kayak kata Mongnen sagwa dengan mogel sagwa itu maknanya akan berbeda. Mongnen sagwa berarti apel yang sedang dimakan sekarang. Tapi kalau mogel sagwa berarti apel yang akan dimakan. Gitu. Jadi ada tensisnya atau ada waktunya gitu. Nah, contoh kalimatnya misalkan untuk yang myongsa hyong omi, ini kalimatnya yang ini ya. Doni opki temone maafin ya, goyange galsu opta gitu. Jadi karena tidak punya uang, tidak bisa pulang kampung gitu. Nah, memang kalau belajar di kelas tata bahasa itu bisa jadi satu kesatuan. Hagi temune. Gitu. Nah, tetapi temune ini dia selalu melekat pada kata benda gitu kan. Jadi kalau sebelumnya itu karenanya tuh dia predikat, maka di sini yang awalnya kata sifat atau kata kerja itu diubah menjadi kata benda. Awalnya kata kerja atau kata sifat diubah menjadi kata benda. Makanya kalau misalkan temune yang dia di kata benda dia tidak usah diubah. Jadi misalkan no temune, gitu kan. Gesaram temune itu tidak usah ditambahkan pakai gi atau lain-lainnya, tapi langsung pakai temune karena memang dia melekat pada kata benda. Atau nanen kegajon saram imel arata gitu kan. Jadi saya tahu orang itu adalah orang yang baik gitu kan. Jadi kegajon saramida. Ini awalnya kalimatnya itu kesarami atau kegajon saramida gitu kan. Lalu ingin dibendakan agar bisa menjadi objek, maka ditambahkan kegajon saram imel arata. Nah, itu Johnson Omi. Nah, selanjutnya ada Guan Hyung Sahyung Omi gitu kan. Jadi misal Gesarami Mogen Babi Masita gitu. Jadi nasi yang dimakan orang itu enak gitu. Jadi sebenarnya objeknya hanya bab. Ini objeknya ya. Maaf, subjek gitu. Subjeknya hanya bab saja gitu, tapi diperluas gitu menjadi gesarami mogen bab i masita gitu. Nah, di sini yangnya itu pakai en gitu. Jadi sudah lampau ya berarti gitu. Atau kalimat jogiga nega danidon. Hakyoida. Don ini dia untuk lampau, tetapi lampaunya itu di masa lampau itu sering dilakukan atau yang kedua artinya masih belum selesai gitu. Kalau di kalimat ini itu dia masih di masa lampau sering dilakukan. Sering dilakukan gitu. Atau secara rutin dilakukan gitu. Jadi di sana itu gitu kan adalah sekolah yang saya dulu bersekolah di situ gitu kan. Jadi danidanya itu dia dulu sering dilakukan gitu. Itu dani ton.
Maka ini en, don ini adalah contoh dari Gwanhyong Sahyong Omi. Jadi Myung Sahyong Omi, Gwanhyong Sahyong Omi itu adalah bagian dari Jonsong Omi. Nah, sedangkan untuk gabungan akhiran atau Omie corat, ini dia seperti yang saya bilang itu bisa sangat banyak gitu. Jadi kalau yang di awal nih hanya kenat, get, ta. Jadi 1, 2, 3 gitu. Hanya ada 3 akhiran. Tapi kalau bentuk kedua, kalimat kedua, 선생님께서 geiril hashi ot gesa om nida. Gitu. Jadi ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya gitu kan. 6 bentuk gitu kan. Ini pun sebenarnya maaf, oda dengan diepnya ini dia beda gitu. Jadi beda 7 gitu kan. Gitu. Nah, jadi ada 7 akhiran yang digabungkan dalam satu kalimat gitu kan. Ini biasanya sih dia kalau di sagek atau di masa lampau sering dipakai gitu. Kalau sekarang itu ya hampir tidak dipakai. Ini ya sama sebenarnya dengan semnida gitu. Hashi otges습니다. semnida. Nah, ini gabungan akhiran gitu. Jadi berbeda dengan gabungan partikel. Gabungan akhiran biasanya lebih fleksibel, tidak terbatas. Bisa menggabungkan banyak akhiran dalam satu kata. Dan berarti kalau akhirannya semakin banyak, maknanya juga semakin rinci gitu kan. Nah, jadi bahasa Korea sulitnya adalah ketika emang akhiran ini digabung-gabungkan menjadi banyak, menjadi satu gitu kan. Oke. Nah, itu tadi bagian akhiran. Jadi tadi kita sudah membahas akhiran itu seperti apa. Seperti apa gitu kan. Lalu karakteristik akhiran itu ada apa saja? Ada 1, 2, 3, 4 gitu kan. Jadi untuk bentuk 1, 2, 3 mungkin sama dengan karakteristik partikel. Hanya yang memang membedakan akhiran itu harus melekat pada organ atau pada tadi yongon ya, sedangkan partikel itu pada cheon. Bedanya paling intinya adalah di situ. Lalu tadi kita sudah membahas jenis-jenis akhiran, ada sonomal omi, dia ada kesopanan, lalu ada tensis. Jongkyol omi, biasanya juga untuk tingkat kesopanan. Lalu untuk jenis kalimatnya gitu, di sini sebenarnya masih ada banyak ya. Selain Myung Hyung, Chung Yuyong dan segala macamnya gitu. Lalu ada Yeongyul omi, dia untuk menggabungkan dua kalimat. Dan yang terakhir Jonsong omi, dia di sini ada Myung Sahyong dengan Gwanhyong Sahyong. Oke. Nah, itu tentang akhiran gitu. Jadi, paling tidak ketika sudah mendengarkan materi ini, kalian bisa membedakan partikel itu mana, omi itu yang akhiran itu mana gitu kan. Dan bisa membedakan nantinya akhiran itu ada jenisnya apa aja, partikel jenisnya apa saja gitu. Jadi ketika belajar tata bahasa, nanti bisa mempergunakannya dengan lebih baik lagi gitu. Nah, untuk istilah penting ini silakan dipelajari. Dosa itu apa saja, lalu akhiran itu apa saja, silakan dipelajari gitu kan. Oke, nah jadi untuk mata kuliah ini nanti jangan lupa harus mengisi pertanyaan ya sama seperti pekan kemarin gitu kan. Jadi pilihan singkat agar itu ditandai sebagai presensi gitu kan. Jadi kalau tidak mengisi itu maka saya tidak bisa menganggap kalian sudah hadir atau sudah mendengarkan mata kuliah ini. Oke. 자, 그럼 이번에는 여기까지 끝났습니다. 수고하셨습니다.